Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kalau Anda mempelajari dengan cukup cermat sebetulnya, ketika Tuhan mengatakan biarlah benda penerang itu, yaitu bintang, bulan, matahari, itu pertama-tama Alkitab mengatakan biarlah itu menjadi tanda. Nah, kata tanda sebetulnya artinya adalah evidence, bukti. Yang kedua adalah mark, tanda. Tapi yang ketiga sebetulnya omen, tanda buruk, pertanda yang tidak baik. Jadi kalau Anda perhatikan dari awal Tuhan berkata benda penerang di langit itu memang bukti, tanda, atau bahkan omen, tanda buruk sebetulnya. Nah, dikatakan tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Dan kata masa itu sebetulnya artinya appointed time. Masa yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, nanti kalau Anda belajar lebih jauh, saudara akan mengerti bahwa asalnya memang Tuhan itu memberikan benda penerang di langit sebagai sebuah tanda. Nah, dalam kitab Yoel pasal yang ketiga, mari kita lihat ayat 14, 15, dan 16. Yoel pasal 3, ayat 14, 15, dan 16. Firman Tuhan berkata, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya, dan benteng bagi orang Israel. Kalau Anda membaca ayat ini, dikatakan banyak orang di lembah penentuan, dan sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Lalu kemudian ada sebuah tanda. Alkitab mengatakan matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Pada waktu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Tuhan memberikan tanda. Ada mark, ada evidence, ada omen. Dan tandanya adalah semua benda penerang di langit itu menunjukkan sebuah sign, sebuah tanda yang dari Tuhan. Nah, kalau Anda memperhatikan di seluruh dunia ramai dibicarakan, dalam tahun 2014 dan tahun 2015, paling tidak ada 4 gerhana bulan total, dan itu semua bertepatan dengan hari raya orang Yahudi. Dan istilah yang seringkali dipakai adalah blood moon. Sekedar mengingatkan saudara, yang pertama tanggal 15 April 2014, itu tepat dengan hari raya Paskah. Yang kedua kemudian tanggal 8 Oktober 2014, tepat dengan hari raya Tabernakel. Kemudian yang ketiga, 4 April 2015. Itu tepat lagi dengan hari raya Paskah. Dan yang terakhir, blood moon yang keempat, akan jatuh tanggal 28 September 2015. Dan itu bertepatan dengan hari raya Tabernakel. Supaya Anda tahu, kalau Tuhan izinkan, tahun depan kita akan buat tur ke Israel. Kami berenam akan berangkat, tetapi ini bukan untuk mereka yang belum pernah ke Israel. Karena sebagian besar tidak akan berkunjung ke tempat ini, ke tempat itu, tapi lebih pada ibadah. Ini akan sebuah perjalanan yang cukup panjang, karena kita akan berangkat, kalau tidak ada perubahan, tanggal 20 dari Indonesia. Tanggal 21 harus sudah masuk Israel, karena tanggal 22 sore, mereka sudah masuk Yom Kippur.
Yom Kippur itu waktu di mana setiap tahun sekali imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Dan di situ sampai dengan hari berikutnya mobil tidak boleh gerak. Jadi kita akan merayakan Yom Kippur di Israel. Beberapa hari kemudian akan ada perayaan Sukkot atau Tabernakel. Lalu kemudian kita akan sampai bertepatan dengan Tabernakel itu, persis akan ada Blood Moon yang keempat. Jadi kita baru pulang tanggal 29 setelah Blood Moon yang keempat. Jadi kita belum tahu harganya berapa dan sebagainya. Untuk Anda ngerti aja. Tentu tempat terbatas, tidak mungkin kita buat semau-maunya kita, tapi saya umumkan kepada saudara supaya Anda menyiapkan diri kalau Anda terkira ingin ikut masih setahun lagi. Jadi tenang aja, kalau Tuhan belum datang, setahun lagi. Nah, saudara sekalian, apa yang terjadi dalam sejarah, setiap kali terjadi yang namanya Blood Moon, itu selalu berkaitan dengan sebuah pertanda yang tidak baik buat orang Yahudi dalam sejarah. Kalau itu gerhana matahari, pertanda yang tidak baik bagi seluruh dunia. Itu yang para rabi yakini sebenarnya. Nah, Tuhan sebetulnya dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, memberikan akan sebuah peringatan kepada umatnya. Kalau Anda membaca di Alkitab, setiap kali mereka menjauh dari Tuhan, maka sebetulnya akan terjadi sesuatu atas orang Israel. Saudara sekalian, tanda-tanda tadi memang berkaitan dengan Israel. Tetapi yang kita mau bahas hari ini adalah bukan hanya semata-mata Israel. Tetapi sebetulnya kalau saya perhatikan, Israel ini seperti punya saudara kembar. Dan saudara kembarnya itu adalah Amerika Serikat. Mengapa? Saya mau tunjukkan beberapa bukti. Dan saya harap ini akan membuat kita mengerti. Nanti kita akan bahas tentang Amerika lebih banyak. Tapi karena kaitannya negara ini negara superpower. Apapun yang terjadi pada negara itu akan mempengaruhi seluruh dunia. Dan ini sebetulnya sebuah peringatan yang Tuhan beri. Saya akan berikan beberapa dasar. Yang pertama, apa yang membuat sebetulnya kita berkata Amerika itu adalah seperti saudara kembarnya Israel. Sebab mereka sebetulnya mengalami banyak hal yang mirip sama. Yang pertama, Israel itu sebagai bangsa, mereka eksodus dari Mesir, mereka masuk tanah perjanjian. Orang Amerika sebetulnya yang pertama-tama, migrasi yang pindah itu dari Eropa, mereka pindah ke benua Amerika. Orang Israel ditindas di Mesir selama 400 tahun. Sehingga waktu mereka keluar, mereka berkata, kita punya tanah perjanjian sendiri, dan kita bisa menyembah kepada Tuhan kita. Orang Eropa, di abad-abad itu terjadi pergolakan yang luar biasa. Gereja berlaku sangat kejam, yang tidak sesuai dengan fahamnya dilibas habis. Dan begitu banyak anak Tuhan yang tidak sefaham. Sekarang kita mengerti mereka lebih rohani sebetulnya. Disiksa luar biasa. Saya pernah ke satu negara di Amerika, melihat museum penyiksaan yang pernah dibuat oleh gereja terhadap orang Kristen. Dan itu penyiksaan dibuat oleh gereja. Oleh karena tidak sefaham, lalu dianiaya dengan luar biasa. Sebetulnya spirit yang sama masih ada hari ini. Kalau tidak sefaham, orang dianiaya. Dan sebetulnya sekarang mungkin karena soal HAM, karena hukum, gereja tidak menganiaya dengan fisik, tapi dengan omongan, dengan verbal, menghujat, sesatlah, setanlah. Dan itu keluar dari mulut gereja dan para pemimpinnya. Sebetulnya roh yang sama pernah ada di Eropa. Nah, orang-orang Kristen yang tidak tahan dengan penderitaan di sana, bukan karena mereka tidak hebat sebetulnya, mereka berkata, kami ingin nyembah Tuhan. Tapi dikejar terus. Akhirnya mereka pindah, mulai terjadi migrasi ke benua Amerika. Dan mereka itulah orang-orang pertama yang menginjakkan kaki di benua Amerika. Salah satu yang terkenal menggunakan kapal namanya Mayflowers. Itu adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang ingin nyembah Tuhan dengan bebas, tanpa dikejar-kejar oleh sesama orang Kristen. Dan akhirnya mereka pindah ke benua
yang sekarang namanya Amerika Serikat. Itu yang pertama. Nah, pada waktu orang Israel itu masuk ke Kanaan, mereka merayakan Sukot. Mereka merayakan hari raya Tabernakel. Mereka berkata, puji Tuhan, kita mengingat dulu waktu kita di padang gurun, bersama dengan tiang awan dan tiang api, Tuhan menyertai kita. Dan sekarang kita punya tanah sendiri. Lalu mereka bersyukur dan mengingat akan pengalaman jalan dengan Tuhan. Mereka buat pondok-pondok dan mereka berkata, ini tabernakel. Orang-orang Eropa yang pindah ke Amerika Serikat untuk tujuan bisa menyembah Tuhan, melakukan yang sama. Begitu mereka pindah ke benua Amerika, mereka beberapa saat kemudian berkata, mari kita mengucapkan syukur ke Tuhan. Dan itulah yang diperingati sebagai hari Thanksgiving sampai dengan hari ini. Dan hari itu mereka punya tradisi makan daging kalkun. Hari ini kalau Anda ke Amerika, setahun sekali mereka punya liburan namanya Thanksgiving. Mereka makan kalkun, mereka tidak tahu mereka Thanksgiving untuk apa. Mereka berkata, oh untuk panen, untuk berkat, untuk apa. Sebetulnya awalnya adalah mereka mau berkata, kita mau berterima kasih karena Tuhan memberikan kita tanah untuk kita bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Sebetulnya dua bangsa ini seperti dua bangsa yang kembar. Kemudian ketika orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka mendengarkan pesan Tuhan yang berkata ada Sabat. Orang Amerika begitu dia pindah ke benua Amerika, maka mereka berkata, Sabtu itu hari libur. Kalau Anda hari ini ke dunia barat, Indonesia ngikutkan sebetulnya weekend. Sabtu libur. Minggu untuk apa? Minggu untuk ibadah. Karena di perjanjian baru sebetulnya, Paulus mengatakan, pada tiap-tiap hari pertama dalam minggu itu ketika kamu berkumpul. Jadi dalam perjanjian baru mereka sudah tidak ibadah pada hari Sabtu. Mereka ibadah pada hari Minggu seperti kita. Nah, tradisi kebaktian Minggu berlangsung terus. Tapi mereka juga berkata, Sabat harus dihormati. Kenapa Amerika Sabtu libur? Minggu untuk kebaktian, Sabtu libur, Sabat. Ngerti saudara? Kalau kita hebat, Jumat separuh hari, Sabtu Sabat, Minggu libur. Tapi itu dimulai dari mana Sabtu itu libur? Sama dengan orang Yahudi. Sabat. Lagi. Israel punya 10 perintah Allah. Saudara, sampai dengan beberapa tahun yang lalu, selama berabad-abad, di setiap tempat pengadilan, terutama mahkamah Amerika, selalu ada plakat yang isinya 10 perintah Allah. Hanya beberapa saat terakhir ini sudah dilepas beberapa. Bahkan ada yang di Oklahoma itu sebelahnya persis. Pengadilan mengizinkan dibangun patung Lucifer. Nah, ini murtadnya sudah mulai sama, saudara, sebetulnya. Tapi mereka menghormati 10 perintah Allah. Sampai beberapa tahun terakhir ini, mereka mau singkirkan dari Amerika. Kalau Anda perhatikan ada nama gunung di Israel dipakai di Amerika. Kalau Anda ke Amerika ada gunung Gilead, ada gunung Hermon, Efraim, Moriah, Karmel, Zion. Ada itu nama gunung di situ di Amerika. Kenapa pakai itu? Mereka baca Alkitab. Mereka berkata, kita seperti bangsa Israel. Keluar daripada perbudakan Mesir, kita mendapatkan tanah Kanaan. Mereka berkata, ini Kanaan kami. Mereka juga bangun kota-kota mereka, dan mereka beri nama seperti di Alkitab. Kalau Anda ke Amerika, ada kota Jericho, kota Jordan, kota Salem, kota Canaan, kota Goshen, kota Hebron, kota Beersheba. Saya pernah ke kota namanya Goshen di daerah Indiana, dekat tempatnya Pastor Harold Gingrich. Ada college cukup terkenal punya Mennonite namanya Goshen College. Beberapa waktu lalu kita juga sempat main musik di sana, sekian belas tahun yang lalu, di Goshen College. Kalau Anda perhatikan, lambang dari Yale University misalnya, itu dikatakan ada huruf Ibrani
yang sebetulnya diambil dari tutup dadanya imam besar. Coba lihat akan historinya. Ini seperti saudara kembar. Lalu kemudian kalau Anda tahu namanya Columbia University, itu ada tulisan Ibrani kuno di lambangnya, dan itu menunjuk kepada nama Tuhan. Apa kaitannya? Karena mereka merasa seperti orang Israel, keluar dari tanah Mesir. Kalau Anda punya namanya ngerti Dortmund University, ada tulisan Ibrani yang artinya The Almighty God atau Allah yang Maha Kuasa. Sebetulnya ada begitu banyak yang Anda bisa lihat persamaan di antara kedua negara ini. Dan dari Israel, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan selama berabad-abad, negara yang paling mendukung, mensupport pekabaran Injil ke seluruh dunia adalah Amerika Serikat. Paling besar. Manusianya, duitnya, budgetnya. Sampai beberapa tahun terakhir ini, sudah tidak ada lagi. Saudara sekalian, tapi apa yang terjadi? Rupanya sebagaimana terjadi pada orang-orang Israel, terjadi juga pada orang-orang di Amerika. Coba lihat 2 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja 17, ayat 15 sampai 17. Tuhan berkata tentang orang Israel, mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Lalu perhatikan kalimat ini. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Saudara, ada bagian di mana orang Israel, dan ini yang dibenci Tuhan, mereka mengorbankan anak-anak mereka. Dan Amerika mengalami faktor itu yang mulai meruntuhkan kejayaannya. Saudara, sejak tahun 1973, sebetulnya Amerika hari itu mengalami kehancuran. Dimulai ketika bulan Januari tahun 73, untuk pertama kalinya di Amerika dilegalkan untuk aborsi. Saudara, kematian yang tercatat dari aborsi dari tahun 73 sampai terakhir ini, sudah lebih dari 50 juta bayi yang dibunuh. Itu yang bisa dicatat. Yang melakukan diam-diam dan ilegal dan tak tercatat mungkin banyak sekali. Dan itu sebuah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan kalau Anda perhatikan, begitu mereka melakukan itu, apa yang terjadi? Di tahun itu, Amerika untuk pertama kalinya mengalami kekalahan dalam perang, yaitu dalam perang Vietnam. Dan yang kedua, pada tahun yang sama, Presiden Nixon mengumumkan bahwa Amerika tidak lagi menggunakan emas sebagai acuan terhadap percetakan atau mata uang dolar yang mereka punya. Dan itu terjadi crash yang luar biasa. Sekarang ini 10 perintah Allah di mana-mana digugat. Kalau Anda ikuti perkembangan di sana, beberapa daerah mempertahankan, beberapa daerah bahkan melepas. Di Oklahoma, yang termasuk bagian dari Bible Belt, tempat orang-orang Kristen banyak di sana, pemerintah bahkan mahkamah di sana mengizinkan tepat di sebelah 10 perintah Allah dibangun patung Lucifer. Nah, saudara, kalau Anda melihat bahwa apa yang terjadi pada waktu itu, sebetulnya kemudian kita melihat ada sebuah peringatan Tuhan yang sedang Tuhan berikan. Saya akan mulai dengan sekian banyak poin pada hari ini.
setelah saya berikan dasar kepada saudara. Dan kemudian kita akan lihat sebetulnya apa yang sedang kita hadapi. Dan setelah itu saya akan ajak Anda berdoa. Saudara sekalian, kita masuk dalam akhir dari bulan Elul sebetulnya. Dan di dalam keyakinan orang Yahudi, mereka percaya bulan Elul adalah bulan di mana raja keluar dari istana menyapa rakyatnya. Dan di bulan seperti itulah, itu bulan yang sangat penting, di mana umat bertemu dengan rajanya. Karena itu setelah nanti saya sampaikan sekian poin ini, saya ingin mengajak Anda berdoa. Biarkan raja di atas segala raja menyapa Anda hari ini. Mengapa saya mulai dengan cerita tentang Acong? Sebab saya mau berkata buat saudara, rajamu sedang menyapa engkau pada hari ini. Bukan hanya sebulan dalam 1 tahun, tidak. Dia menyapa setiap hari. Tapi saya percaya ini ada sesuatu yang spesial yang Raja ingin berikan dalam hidup kita. Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya akan mulai dengan bagian yang pertama. Sebetulnya data ini saya baca dari satu buku tulisan seorang rabi mesianik bernama Jonathan Hahn. Dan bukunya berjudul The Harbinger, atau sebuah peringatan yang dari Tuhan. Sebagian besar saya ambil dari situ. Saudara, beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 9 September 2001, 9 September 2001. Saya masih ingat tuh saudara, peristiwa itu. Saya lagi di rumah, kita baru selesai ada kebaktian, ada hamba Tuhan dari Amerika, baru khotbah di gereja, dan dia on the way pulang, baru nyampe di Hong Kong. Pagi itu, saya nonton TV. Dan saya lagi nonton CNN. Saya melihat menara kembar yang di Amerika, gedung WTC itu. Satu ada asap terbakar. Lagi bengong saudara. Itu apa? Pada waktu itu tidak ada orang tahu apa yang terjadi. Tapi kemudian tiba-tiba saya lihat itu live, pemandangan live. Satu pesawat lagi datang dan menghajar gedung yang satu. Saya shock, saya kaget. Dalam beberapa saat kemudian saya diberitahu dari teman-teman di Amerika apa yang terjadi di New York pada hari itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, itu waktu gedung kedua dihantam. Dan sebetulnya itulah peristiwa 9/11. Saudara sekalian, setiap kali Tuhan berkata kepada orang Israel, kalau engkau meninggalkan hukumku, aku akan melepaskan perlindunganku atas hidupmu. Dan orang Yehuda sebetulnya, tahun 732 sebelum Masehi, mereka mengalami seperti peristiwa 9/11 ini. Apa yang terjadi? Tembok Yerusalem dijebol untuk pertama kalinya. Anda tahu untuk menjebol tembok Yerusalem pada waktu itu adalah sesuatu yang susah. Sejak Yosua masuk sampai dengan Raja Saul, Yerusalem tidak bisa dijebol. Baru kemudian oleh Daud, itu pun dia nggak jebol temboknya loh. Dia masuk lewat lubang WC di bawah. Tapi hari itu Yehuda, kerajaan terakhir, karena Israel sudah runtuh, sudah meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mereka mulai menyembah berhala, anak-anak dikorbankan, ngeri sekali. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, aku akan lepaskan, aku akan angkat perlindunganku atas negaramu. Dan tahun 732 sebelum Masehi, ada satu bangsa namanya Asyur. Dan mereka berhasil menjebol akan tembok itu. Jebol untuk pertama kalinya. Saudara, Amerika selalu berkata begini, tidak boleh ada perang di tanah Amerika. Makanya mereka perang di seluruh dunia. Supaya musuh tidak diizinkan dan tidak bisa masuk negara itu. Sebelum peristiwa 9/11, kalau Anda ke Amerika, Anda akan santai sekali. Tidak terlalu banyak penjagaan, polisi nggak terlalu banyak berkeliaran, kecuali di beberapa daerah tertentu.
Kalau Anda ke airport, semua nyaman, semua enak, tidak ada apapun masuk ke sana juga dengan gampang. Begitu peristiwa itu terjadi, mereka syok, saudara. Sebab seperti yang dialami oleh orang Yehuda, tembok dibobol akhirnya oleh Asyur. Yang mereka berkata, tembok kami berlapis-lapis, tidak akan mungkin dijebol. Tuhan berkata, perlindunganmu adalah aku. Kalau engkau sudah membuang semua ketetapanku, dan engkau meninggalkan aku angkat tangan dari hidupmu, dan tembok mereka jebol. Amerika adalah Israel modern sebetulnya. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak pernah membayangkan dua gedung lambang hegemoni keuangan mereka di dunia hari itu runtuh, jebol akhirnya. Bayangkan pertahanan dari Amerika Serikat jebol. Mereka punya tentara terbaik, pertahanan udara terbaik, nuklir terbaik, semua terbaik. Dan mereka berkata, tidak mungkin kami dibobol. Hari itu terjadi. Dan saya lihat itu gedung runtuh, saudara. Ngeri sekali. Dan tidak pernah Amerika berpikir dia akan bisa dijebol. Saudara, pada zaman itu ketika Yerusalem dijebol, yang dipakai adalah orang Asyur. Bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang kalau perang kejamnya luar biasa. Dan mereka ini adalah orang-orang yang menggunakan teror. Kalau Anda lihat sekarang, dunia lagi ribut karena ada kelompok yang menggunakan teror. Ketika mereka ingin melegalkan sesuatu atau menguasai sesuatu. Dulu Asyur itu kalau perang, saudara, dia hampir tidak pernah mau ambil tawanan. Musuh dipenggal semua kepalanya, ditancepin di tiang, ditaruh dipajang dekat pintu gerbang kota mereka. Asyur ini pada zaman itu merupakan daerah yang begitu ditakuti orang. Kenapa Yunus tidak mau disuruh ke Niniwe? Sebab Yunus tahu ini orang jahatnya luar biasa, kejamnya luar biasa. Dan dia sudah mengerti, ada nubuatan Nabi Yesaya yang mengatakan, kalau Israel tidak bertobat, aku akan kirim tentara Asyur untuk menerobos mereka. Dan tahun 732, betul-betul Asyur jebol akan tembok Yerusalem. Tapi sebetulnya jebol bom, mereka langsung pergi. Dan mereka tidak taklukkan Yerusalem. Tuhan masih memberi anugerah. Apa kaitan Pak dengan ini? Saudara tahu orang Asyur, bangsa ini adalah bangsa yang sebetulnya tinggal di daerah namanya Mosul di Irak sekarang ini. Mosul. Dan di Mosul itulah tempat sebetulnya orang membangun akan menara Babel. Tapi Anda harus mengerti, bahasa yang mereka pakai pada waktu itu adalah bahasa Al-Kadian. Dan bahasa Al-Kadian itu, kalau terus, itulah bahasa Arab yang sekarang. Begitu Amerika perang dengan Irak, tentaranya masuk ke daerah Mosul. Dan siapa yang menghantam itu? Mereka pakai bahasa siapa? Bahasa mereka. Kunonya bahasa mereka. Anda bisa ngerti nggak ini? Persamaan yang terjadi. Padahal itu jaraknya hampir 3000 tahun. Dan Tuhan berkata, sesuatu akan terjadi. Bukan hanya di situ. Saudara, ada satu ayat. Dan ayat ini ada pada Yesaya pasal 9, ayat 8, 9, dan ayat yang ke-10. Coba Anda lihat di Alkitab. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Ayat 9, biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Jadi ayat berikut ini adalah ungkapan kecongkaan dan tinggi hati. Ya kan? Mereka berkata apa? Dengan congkaknya dan tinggi hati.
tembok batu bata jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Saudara, ini ayat yang mengungkapkan peristiwa 3000 tahun yang lalu. Ketika tembok Yerusalem dibobol, maka orang-orangnya berkata begini. Dia berkata, tembok batu bata memang sudah jatuh, akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang, akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Itu bukan karena semangat tok, tapi Alkitab berkata itu congkak dan tinggi hati. Nah, ada sesuatu yang aneh sebetulnya terjadi pada waktu peristiwa 9/11. Saudara, mereka mengalami tembok batu bata jatuh setelah peristiwa 9/11. Akan kita dirikan, but we will rebuild. Saudara tahu siapa yang ngomong? Nanti saya tunjukkan kepada saudara, sebetulnya sebagian daripada mereka itu tanpa sadar ngutip dari Yesaya tadi. Ada wali kota terkenal, Rudy Giuliani, dia berkata, but we will rebuild. Michael Bloomberg, wali kota juga yang berikutnya, berkata, we will rebuild. Josh Pataki, ini gubernurnya, berkata, we will rebuild. Hillary Clinton berkata, we will rebuild. George Bush berkata, we will rebuild. Persis reaksi mereka, persis Yehuda di 3000 tahun yang lalu. Aneh kan saudara? Apa yang kemudian terjadi? Ini ya saya tunjukkan. Kalau Anda ada namanya Septuaginta. Septuaginta itu Alkitab yang dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu namanya Septuaginta. Ayat di Yesaya 9:10 berkata, the bricks are falling down. Batu bata, tembok batu bata sudah runtuh. But come, let us build for ourselves a tower. Dia berkata, ini sudah runtuh nih batu batanya. Oke, tapi kita akan bangun tower. Ini bisanya. Kalau Anda ke New York sekarang, mereka sedang menyelesaikan bisanya. Sudah kelihatan sekali. Dan itu persis dengan apa yang 3000 tahun sebelumnya, orang Yehuda pernah berkata, the bricks are falling down, but come, let us build for ourselves a tower. Aneh. Kenapa kita ngomong ini, Pak? Dan itu yang harus jadi perhatian buat semua kita. Tembok batu bata telah jatuh. Akan kita dirikan dari batu pahat, Gesit Stone. Saudara, di ground zero, dasar dari menara kembar itu yang runtuh, tahun 2003 ada Gesit Stone. Batu pahat gede ditanam di dasarnya. Aneh kan? Mereka berkata kita akan dirikan dari batu pahat. Dan betul-betul mereka waktu bangun fondasi ini batu dipahat begitu. Gede sekali, tanam, boom. Apa ini sebetulnya? Itu batu saudara beratnya 20 ton. 20 ton. Aneh kan? Nah kalau Anda membaca tadi, kan dikatakan begini pada ayat itu. Pohon ara telah tumbang. Kita akan ganti dengan pohon aras. Saudara, di ground zero, itu sebetulnya ada pohon ara memang. Pohon ara itu dua macam. Ada namanya fig tree, ada namanya sycamore. Israel itu simbolnya pohon ara fig tree. Amerika menggunakan pohon ara sycamore. Mirip pohonnya. Nah, pohon ara sycamore yang di ground zero kecabut. Orang berkata, apa itu biasa? Nanti saya mau cerita bagaimana bisa lahir namanya Wall Street dan sebagainya. Itu ada kaitannya. Nah, tapi mereka berkata, kami akan bangun, tanam lagi pohon aras. Tahun 2003, kurang lebih, ada seseorang nyumbang pohon menggantikan sycamore yang roboh tadi. Dan ternyata ini adalah pohon aras.
Bagaimana bisa begitu detail semuanya dan persis sama reaksinya? Yang terjadi 3.000 tahun yang lalu, mereka berkata, oh, tembok batu bara sudah runtuh, kita akan bangun tower, kita akan kasih, akan batu gasit. Dan terjadi. Mereka berkata, oh ya, pohon sikamor sudah tadi runtuh, kita ganti dengan yang lebih hebat, kita tanam pohon aras. Dan persis seperti Yehuda 3.000 tahun yang lalu, Amerika melakukannya di sini. Apakah ini sebuah kebetulan? Ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya kita berkata aneh. Tapi ini sebuah tanda. Yang ketiga, saudara, Yesaya 9 ayat 10 tadi yang berkata, tembok batu bata sudah runtuh, kita akan bangun dengan batu gasit, dan kita akan bangun menara buat kita. Pohon ara sudah rubuh, kita akan ganti dengan pohon aras. Aneh sekali. Ingat loh, 2-3 orang saksi sah sebuah perkara. Saudara, ada seorang bernama John Edward. Dia seorang senator Amerika. Dia pernah dinominasikan menjadi calon wakil presiden tahun 2004. Lalu ada orang kedua, namanya Thomas Andrew Tom Daschle. Dia adalah pemimpin daripada Senat Amerika. Lalu ada Presiden Obama. Saudara, pada waktu peristiwa 9/11 terjadi, pemimpin Senat Amerika ini memberikan sebuah speech, pidato. Di dalam pidatonya, aneh sekali. Di dalam pidatonya, dia mengutip Yesaya 9 ayat 10. Aneh kan? Dia nggak baca ayat 9-nya, dia baca Yesaya 9 ayat 10. Persis tanggal 12 Septembernya, jadi 1 hari setelah peristiwa itu, pemimpin Senat pidato. Dan dia berkata, ini sebuah inspirasi, tapi dari ayat ini dia baca. Tembok batu bata sudah runtuh, kita akan bangun dari gasit stone dan tower. Dia berkata bahwa pohon sikamor sudah tumbang, kita akan ganti dengan pohon aras. Dia tidak mengerti bahwa ayat sebelumnya Tuhan berkata, kamu ngomong itu karena kamu congkak dan kamu tinggi hati. Itu bukan pertobatan. Yang kedua, tanggal 11 September 2004, John Edward dalam memberikan pidatonya, dia mengutip ayat yang sama. Bayangin, ini orang-orang para pemimpin rakyat Amerika. Dan mereka mengutip ayat yang sama. Sebetulnya itu ungkapan kesombongan. Kalau Anda perhatikan, hanya sebentar orang-orang Amerika berbalik ke gereja itu. Hanya sebentar, hanya beberapa bulan. Nggak sampai setahun, balik kehidupan lama lagi. Kosong lagi gereja. Dan tentu yang terakhir, Obama mengatakan, we will rebuild. Dan ketika para pemimpin itu mendeklarasikan ucapan seperti itu, buat Tuhan dia berkata, kamu mewakili rakyatmu. Dan itu yang sebetulnya membuat Tuhan begitu marah. Nah, sekarang saya mau tunjukkan Anda sesuatu. Saudara, pada zaman itu, tanggal 30 April tahun 1789, tanah yang menjadi ground zero, tempat menara kembar itu, adalah halaman dari gereja Santo Paulus, St. Paul Chapel. Saya nggak tahu ceritanya bagaimana kemudian diambil alih dan dibangun akan menara kembar, saya nggak tahu. Tapi awalnya merupakan halaman dari gereja Santo Paulus, St. Paul Chapel. Dan George Washington sebetulnya diangkat sumpah jadi presiden, bukan di Philadelphia, tapi di New York. Dan waktu itu, dia bawa rombongan senator dan kongres Amerika masuk ke gereja ini.
untuk berdoa kepada Tuhan pada hari dia dilantik dan disumpah sebagai presiden pertama Amerika Serikat. Lalu kemudian selesai mereka kebaktian di sini, maka George Washington dengan semua pemimpin kumpul di lapangan ini, Ground Zero. Karena ini halaman dari gereja ini, St. Paul Chapel. Dan di situ sebetulnya George Washington memberikan sebuah ucapan, dan itu sampai hari ini orang masih ingat. Dan sebetulnya ucapan ini yang memberikan dasar Amerika itu sebetulnya dicintai Tuhan tadinya. Dan dia berkata begini, "The propitious smiles of heaven can never be expected on a nation that disregard the eternal rules of order and right which is heaven itself have ordained." Dia berkata, senyum berkat dari surga tidak akan bisa diharapkan datang kepada bangsa yang menolak semua hukum abadi, aturan dan kebenaran yang sudah ditetapkan oleh surga sendiri. Dengan kata lain sebetulnya, dia bernubuat, dia berkata, bangsa yang meninggalkan Tuhannya tidak akan pernah menikmati berkatnya. Nah, saudara sekalian, apa yang kemudian terjadi? Ayat 10 berkata, "The bricks has fallen, but we will build with the dressed stone, granite stone. The sycamores have been cut down, but we will put cedar in their place." Terus Alkitab berkata, karena dengan kecongkaan ini, maka, but the Lord raises the adversary, maka Tuhan membangkitkan para musuh, para panglima Rezin melawan mereka dan menggerakkan musuh-musuh mereka. Dengan pengakuan ini sebetulnya, dengan kecongkaan ini, maka Tuhan membangkitkan musuh mereka. Apa yang terjadi? Saudara sekalian, yang terjadi adalah Wall Street 6 hari kemudian crash. Boom. Dan itu melanda seluruh dunia. Nah, sekarang saya mau cerita ke saudara. Amerika tidak berbalik. Oke? Kenapa yang kena keuangannya? Kenapa Wall Street yang kena? Banyak orang yang tidak tahu dari mana asalnya sebetulnya yang namanya orang sebut Wall Street, New York Exchange, dan sebagainya. Sebetulnya begini saudara, di daerah bagian dari New York itu ada namanya Manhattan Island. Zaman dulu itu dikuasai oleh Belanda. Nah, ketika Belanda memerintah di Manhattan Island, daerah itu dia pagari dengan tembok, dengan wall. Karena ada banyak perompak, mungkin orang jahat, kekuatan Belanda nggak terlalu besar. Jadi mereka khawatir akan ada serbuan, mereka kitari dengan wall. Nah, apa yang terjadi? Entah bagaimana, oleh Inggris diajak tukar. Ngomong begini, Belanda, Manhattan Island kasihkan aku, lu tak ganti. Apa? Suriname, mau? Mungkin zaman itu berharga. Saya nggak tahu. Belanda pegang Suriname, dan dari situ kemudian dia buat perkebunan, banyak orang-orang Jawa kemudian dipekerjakan di sana, jadi kuli kebun perkebunan. Sehingga kalau Anda sekarang ke Suriname, Anda bisa berbahasa Jawa, mereka mudeng. Ya tapi itu betul, di Suriname. Nah, Inggris menguasai Manhattan Island. Oleh Inggris, temboknya itu dijebol. Nah, jebolannya itu jadi jalan. Namanya Jalan Tembok, Wall Street. Ngerti ya saudara ya? Jadi kalau Anda tanya Wall Street, itu ceritanya. Nah, sebetulnya di New York itu ada kira-kira 24 pedagang besar. Dan hampir semua menurut saya, dan semuanya itu Jewish, orang Yahudi. Nah, tanggal 17 Mei 1792, 24 pedagang besar itu menandatangani sebuah agreement. Mereka berkata begini, kita nggak usah perang. Jangan musuhan, kita berdamai, nyatu supaya kita kuat. Kalau kita saling berantem, ambisi, kita saling menjatuhkan, saling bersaing, nanti kita runtuh. Lalu mereka berkata begini, ayo buat agreement. Nah, mereka itu tanda tangan agreementnya di sebuah pohon.
membangun menara kembar itu, simbol keuangan mereka, mereka tanam sikamor. Karena cikal bakalnya itu namanya Bretton Woods Agreement. Anda ngerti ya? Jadi kenapa mereka tanam sikamor? Karena ada dasarnya. Beberapa orang sudah mulai bingung dengan apa yang saya katakan. Bagus, saya berhasil kalau begitu. Karena susah ini belajarnya, saudara. Jadi kalau Anda juga bingung, baguslah. Minimal Anda tahu saya berjuang untuk itu. Oke? Nah, ini yang terjadi. Saya hampir selesai, tenang aja. 6 hari setelah peristiwa 9/11 itu, tanggal 17 September 2001, pada waktu itu penanggalan Yahudi tanggal 29 bulan Elul. Stock market seluruh dunia jatuh. US drop 7%. Dan itu terbesar dalam sejarah Amerika sejak namanya Great Depression. Rontok. Seluruh dunia goyang. Tanggal 29 bulan Elul. Bulan Elul itu hanya ada 29. Maka itu persis hari terakhir bulan Elul. Rontok. Boom. Tapi yang aneh, 7 tahun kemudian, persis 7 tahun. Berarti 29 bulan Elul tahun 2008. Tanggalnya persis, nggak geser satu hari pun. Itu mulai dengan 2 penyandang dana untuk orang beli rumah di Amerika, namanya Fannie Mae dan Freddie Mac, collapse, boom. Kemudian disambung Lehman Brothers, collapse, boom. 18 bank di Amerika, collapse. Dan tepat 29 Elul itu, stock market crash, ruginya 777 poin. Dan pemerintah Amerika, 2008, mesti talangi bailout $700 billion. Goyang, sampai sekarang belum pulih. Kalau Anda ngerti tahun 2008, itu ngeri di Amerika. Orang-orang sudah mulai kehilangan begitu banyak, suffer, menderita luar biasa. Pertanyaannya adalah, dua kali persis 29 Elul. Jarak 7 tahun. Dari 2001, 2008, sebetulnya kalau ini konsisten, 2 kali, dan dua-duanya kena di ekonomi. Sekarang orang bertanya, apa yang akan terjadi tahun depan? Karena dari 2008, 7 tahun kemudian adalah persis 2015. Dan Elul 29 tahun depan jatuh tanggal 13 September 2015. Dan tepat hari itu ada gerhana matahari sebagian. Lalu orang mulai menghitung. Data yang saya dapat, defisit anggaran Amerika hari ini 1,1 triliun dolar. Utang Amerika hari ini 17 triliun dolar. Mau dibayar pakai apa? Saudara, banyak orang memperkirakan dalam setahun ini akan terjadi sebuah pergerakan yang aneh secara ekonomi. Tapi saya ingat peristiwa sekian belas tahun yang lalu. Saya pernah cerita ke saudara. Pada waktu itu saya diundang oleh Pak Adi Sutanto untuk ngisi retreat di kebaktian gereja JKI yang di Amerika. Saya dengan Pak Yusak Cipto. Ketika Pak Yusak diundang, dia bilang, males Tuhan, seperti biasa kayak beliau. Aku nggak bisa bahasa Inggris, terbang jauh, ngapain, nggak mau. Terus Tuhan memberikan dia penglihatan. Sebetulnya yang ditunjukkan Tuhan ke dia adalah patung Liberty. Anda tahu itu, wanita bawa obor pakai mahkota. Dan karena jarak jauh, Tuhan ngomong begini, Yusak itu siapa? Wah, jelas engkau Tuhan Yesus. Engkau dengan mahkota duri. Tuhan bilang, ngawur. Lihat. Saya edit kata-katanya. Ngawur. Lihat.
perempuan itu ngomong ngawur aku pakai mahkota duri di berat. Oh ya Tuhan, ada itunya. Oh ya perempuan ya Tuhan ya gitu. Terus Tuhan ngomong gini, itu Babel besar nak. Kamu ke Amerika, kamu ngomong pada umatku, Babel besar akan runtuh. Kalau Anda baca di Alkitab, dalam kitab Wahyu, itu ketika runtuh seluruh dunia merata. Seluruh dunia merata. Sekarang ini di dunia sedang ada sebuah gerakan. Gerakan apa Pak? Gerakan hidup tanpa Amerika. Karena mereka sudah bosan dengan gaya Amerika. Kok bisa? Sebab Tuhan sudah mengatakan. Pertanyaannya adalah, apakah dalam 6 tahun terakhir Amerika menunjukkan pertobatan? Enggak. Sekarang malah mereka melegalkan aborsi. Lalu mereka melegalkan akan pernikahan sejenis same-sex marriage. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Geli kalau Anda lihat. Tapi buat di Amerika itu freedom. Persis Sodom dan Gomora. Saya tadi dengar dari Pak Hengki, ada seorang hamba Tuhan, John Haggai. Dia khotbah. Dia berkata begini, kalau Tuhan tidak menghukum Amerika, Tuhan menyesal sudah menghukum Sodom dan Gomora. Karena bejatnya sama dan dosanya sama. Pak, kenapa Bapak ngomong soal ini? Amerika nggak ada kaitan Pak dengan kita. Siapa bilang? Ini akan mempengaruhi, merubah seluruh tatanan dunia. Dan Anda harus mengerti, suka nggak suka, seluruh dunia akan kena efeknya. Saya hanya mau berkata, ini anjuran saya. Kalau Anda dagang, kalau Anda ekspor, janganlah income-mu itu melulu dari dolar Amerika. Cari sumber lain. Pak, saya rupiah bagus. Punya sendiri. Tapi kalau kaitan-kaitan dengan Amerika, kalau Anda jual apapun, cari pasar lain hari ini. Kalau nggak ada apa-apa, Anda berkembang pasarmu, bukan hanya satu negara. Tapi kalau anytime terjadi sesuatu dengan Amerika, Anda akan stabil. Anak-anak Tuhan akan tetap luar biasa. Pertanyaannya adalah, persis nanti tahun depan, ada gerhana matahari total. Di September ada gerhana matahari sebagian. Dan tanggal 28 ada blood moon yang keempat. Apakah akan terjadi sesuatu? Selama ini Israel hanya mengandalkan dibela oleh Amerika. Pada hari Amerika runtuh, siapa akan bela mereka? Saya percaya di situ akan jadi awal Armageddon. Karena sudah banyak negara begitu gemes pengen hancurin Israel. Tapi masih punya bodyguardnya. Apa yang terjadi kalau mereka runtuh? Dan kita hidup pada akhir dari akhir zaman. Saudara, pada waktu WTC itu kolaps, ini bukan dibuat, saudara. Ini muncul dengan sendirinya. Orang menyebutnya sebagai the cross of ground zero. Seperti Tuhan berkata, balik nak, balik kepadaku. Tuhan bilang balik nak. Tapi Amerika tidak pernah mau kembali. Apa pelajarannya buat kita? Saudara, mari terus berdoa buat bangsa kita. Tapi siapkan hati untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tugas kita akan makin berat. Tugas kita akan makin besar. Dan saya mau berkata, kita perlu menyatukan visi. Kerja apa yang Tuhan mau. Setan sudah buat
banyak di luar. Saya kalau lihat tuh ngeri sekali. Ngeri. Pak Yos kemarin cerita dengan saya. Ada satu pendeta kita buat di daerahnya itu pasar murah, kecil-kecilan. Pak RT-nya happy, Pak Lurahnya happy, Pak Kiainya di situ bahagia sekali. Begitu mau mulai, datang satu orang pendeta, marah-marah. Kenapa tidak izin saya? Loh, maaf ya saudara ya, atas dasar apa? Marah. Pendeta. Sedih saya. Saudara tahu yang berdiri membela kita, Pak Kiai. Dia bilang, ayo mas, biar datang. Saya ngadepin. Paling, saya nggak bisa ngerti. Apa yang salah? Gereja, kalau kita nggak punya unity, mau dibawa kemana? Aneh. Aneh sekali. Ada Pak Singgih dan Bu Singgih di sini. Saya ngobrol, beliau cerita sesuatu yang menarik. Ada seorang hamba Tuhan berkata, dan ini betul sekali. Dia berkata begini, kita hamba-hamba Tuhan ini, para pendeta, sebetulnya adalah sida-sida. Anda tahu sida-sida? Orang yang dikebiri untuk menjaga anak-anak raja, putri raja, gundik-gundik raja, ratu, yang jaga laki. Harus gede, kuat, tapi dikebiri. Orang dikebiri itu, saudara, sudah nggak ada nafsu seksualnya. Kenapa dikebiri, Pak? Supaya jangan sampai pagar makan tanaman. Ya toh? Dikebiri. Lihat perempuan cantik nggak terangsang lagi. Gereja, hamba Tuhan, harusnya begitu. Tapi rupanya kita belum sampai dikebiri, baru disunat. Jadi kalau lihat orang kaya itu terangsang, lo itu Yesus tuh. Ini mempelainya Kristus. Kalau Anda baca di kitab Ester, ada sida-sida namanya Hegai, ada juga Saasgas. Pertama diatur, dipimpin oleh Hegai, terus masuk ke istana raja, habis dipakai raja, nggak kembali ke Hegai, ke Saasgas yang ngurusi. Tapi kalau dua-duanya sama-sama terangsang, ini maaf, ini terlalu vulgar bahasa saya. Menurut saya kurang vulgar sih, tapi ini sebatas ini yang saya tega lah, saudara. Tapi kalau kita terangsang, ini miliknya Yesus loh. Ngawur. Ya toh? Tapi lihat kenyataan hari ini. Saya nggak bisa ngerti itu. Kita padahal apa yang dibuat? Kita memberkati warga yang kurang mampu. Kita buat pasar murah. Warga senang. Gereja marah. Nanti setelah itu ujungnya cuma sesat. Nah, ya serius saya. Sedih saya. Sedih. Kembali seperti zaman dulu. Nggak sepakat, aniaya. Mukul nggak berani ngomong. Semua dibawa kemana? Sementara kedatangan Tuhan sudah begitu dekat. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini siap menyambut Tuhan datang yang kedua kali? Saudara, karena itu, saya mau buat sesuatu yang berbeda. Kita masuk tahun Ayin Hei. Tapi waktu perpindahan itu, di Elul 29, hari itu Raja muncul. Tapi saya merasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari tubuh Kristus tidak akan easy. Tuhan akan beri tanggung jawab yang lebih besar.
Karena itu hari ini, saya mohon dengan hormatlah kesediaan saudara untuk support kami, dukung kami, dan doakan kami. Kami hamba-hamba Tuhan ini bukan orang-orang sempurna. Doakan kami. Amin, saudara. Sebab perjalanan kita ini masih sangat hebat dan luar biasa. Tanpa kita punya unity yang kuat, kita nggak akan kemana-mana. Kami bukan pendekar-pendekar yang sempurna. Kami bukan orang-orang sempurna. Keluarga kami juga jauh dari sempurna. Tapi saya bersyukur kita punya keluarga besar yang ajaib di tengah-tengah kita. Kalau kita nyatukan hati, sesuatu yang dahsyat akan Tuhan buat bagi kita.